Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah yang mengikuti misa pada pagi hari ini, tetapi juga umat sekalian yang kini punya kesempatan ada dalam rumah gereja, rumah Allah. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita semua untuk bermenung tentang pribadi kita masing-masing. Dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, orang fasik, orang yang punya kehidupannya senantiasa mau berbuat yang tidak baik, yang hatinya kotor, yang pikiran kotor, yang suka berdusta. Orang-orang semacam begitu janganlah mendekati mereka. Bagi yang baik-baik, jauhkanlah dirimu dari orang-orang semacam begini, karena orang-orang ini akan menjatuhkan kalian, bahkan juga semua usaha baik kalian mereka akan serang, bahkan pribadimu juga akan dibahayakan karena tipu muslihat mereka. Orang yang punya hati kotor itu senantiasa mau memperuncing situasi. Orang-orang semacam ini tidak pernah mencari keamanan. Hatinya bukan mau membentuk persaudaraan, persekutuan, persahabatan. Tetapi orang semacam ini mau bertikai antar sama manusia. Kelicikannya, kepalsuannya akan menutup mata dia, pikiran dia untuk membangun satu persekutuan bersama orang-orang baik yang dalam hati mereka adalah baik adanya. Yakobus katakan bahwa hati semacam begini muncul karena orang-orang kotor itu adalah orang-orang yang iri hati. Saudara sekalian, iri hati itu tidak pernah mendatangkan kedamaian. Iri hati itu senantiasa mendatangkan permusuhan. Iri hati itu senantiasa mendatangkan pertikaian. Iri hati itu akan menimbulkan persaudaraan itu hilang lenyap. Persahabatan, kekerabatan akan hilang lenyap karena orang-orang semacam begini mau menimbulkan permusuhan antara satu dengan yang lain. Maka nasihat kitab kebijaksanaan ialah hati-hatilah, bahkan jauhkanlah dirimu dari orang-orang semacam begini. Injil mengatakan bahwa kalau mau benar-benar dipakai Tuhan, kalau mau benar-benar hidup berkenan di mata Allah, kau tidak boleh mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara kamu, karena ada pedoman. Bukan soalnya siapa punya suara banyak, tidak. Tetapi ada satu prinsip. Kalau kau betul-betul mau Tuhan berkati karena kau berkenan di mata Allah, kau mesti siap menjadi pelayan satu dengan yang lain. Kau bukan orang-orang yang mau supaya menguasai pribadi orang lain, tetapi kau siap menjadi pelayan kepada orang lain. Sang pelayan itu seorang pribadi yang punya hati mau tolong orang lain. Seorang pelayan itu orang yang senantiasa mau memberikan dirinya semata-mata untuk pertumbuhan, perkembangan orang lain. Sang pelayan tidak pernah memberitahukan dia yang nomor satu. Tetapi yang dia punya pikirannya lah, aku mau dahulukan. Aku ini hanyalah seorang hamba Allah. Ingat kata-kata Maria pada waktu dialog dengan malaikat Gabriel. Sesudah dialog, Maria katakan apa? Aku ini hamba Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Allah. Terjadilah padaku seperti yang kau katakan. Aku bukan orang nomor satu. Aku hanyalah hamba Allah. Aku cuma pelayan Allah. Aku mau laksanakan apa yang Tuhan punya kehendak.
Dan yang Tuhan mau ialah saling melayani karena kau adalah anak-anak Allah. Pelayanan senantiasa mendatangkan kedamaian. Pelayanan senantiasa mendatangkan kebersamaan, persaudaraan. Dan pelayanan tidak pernah mendatangkan permusuhan. Karena orang itu menjadi hamba untuk tolong kau demi kepentinganmu dan bukan demi kepentingan pribadi dia. Itulah kekristenan. Tuhan minta supaya kita sungguh-sungguh siap menjadi pelayan Tuhan, bahkan juga pelayan satu sama lain. Ingat peristiwa Kamis Putih. Pada waktu Yesus membasuh kaki para rasul, dia katakan apa? Aku ini guru dan Tuhanmu. Kalau saya buat begini sifat untuk kamu, kamu juga mestinya berlaku demikian satu sama lain. Aku adalah guru dan Tuhanmu. Bila aku cuci kakimu, kau juga mestinya saling mencuci. Artinya saling melayani sebagai anak-anak Allah. Saudara sekalian, yang kita mesti petik dalam teks-teks ini adalah 3 hal. Yang pertama, lepaskanlah kalau ada yang iri hati, lepaskanlah iri hati itu. Hanya mencemarkan, mengotori hatimu, membuat engkau risau dan tidak pernah mengalami damai. Cabutlah bentuk-bentuk semacam begitu, karena hanya membuat engkau tak aman dalam hatimu, membuat engkau akhirnya tidak punya kenalan, tidak punya sahabat orang lain. Orang jauh dari engkau kalau kau tetap iri hati. Yang kedua ialah tanamkanlah kasih pada dirimu, karena kasih senantiasa membuat orang tergerak, mudah tergerak untuk tolong orang lain, terutama mereka yang sakit, lemah dan tak berdaya. Yang ketiga ialah milikilah sikap kerendahan hati sebagai seorang hamba, seorang pelayan yang karena kerendahan hatinya selalu datang untuk mendatangkan persahabatan, persaudaraan, persekutuan dengan orang lain. Milikilah kerendahan hati itu sama seperti Yesus, yang senantiasa datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani demi kepentingan umat manusia. Amin.